ke salah satu makam wali Allah Ta'ala di bumi Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin. Beliau adalah Al-Arif Billah, Al-Majzub Billah, Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim, atau yang lebih masyhurnya dengan sebutan Habib Basiri. Kita akan mencari tahu bagaimana kisah serta perjalanan beliau di Banjarmasin. Ingin tahu kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tonton terus video kita. سلام الله يا سادات من الرحمن يسعكم عباد الله جبناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادات من الرحمن يسعكم الله جبناكم قصدناكم طلبناكم إلى الرحمن مولاكم حسن الله زي من مزايا جئناك سائرين وعلى مقامك واقفين أودعناك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة مقبولة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dikenal orang Banjar dengan sebutan Habib Basiri, beliau adalah seorang zuriat Rasulullah SAW dan seorang walinya Allah Ta'ala. Hidup di masa zaman penjajahan Belanda. Seorang majzub atau yang diangkat oleh Allah akal basyariyah diganti dengan akal rubaniyah. Bahasa yang beliau ucapkan di luar akal orang awam. Sering mengucapkan bahasa isyarat yang sebagian orang paham akan bahasa beliau. Adapun nasab Habib Basiri, yaitu Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Hussein bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Sheikh bin Ahmad bin Abdullah bin Aqil bin Alwi bin Muhammad bin Hashim bin Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad. Beliau seketurunan dengan Sunan Ampel Surabaya. Yang mempertemukan keduanya adalah mereka sama-sama keturunan dari Muhammad Sahib Mirbad, yaitu keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah SAW. Silsilah keduanya ini bertemu di Alwi Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad. Sunan Ampel dari jalur putra Alwi Faqih yang bernama Abdul Malik, yang hijrah dari Tarim Hadramaut Yaman ke India. Sedangkan Habib Basiri dari jalur putra Alwi yang bernama Abdurrahman. Dari segi usia, Sunan Ampel lebih tua dan lebih sepuh dari Habib Basiri yang hidup di masa yang lebih muda. Habib Basiri hidup di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Sedangkan Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basiri. Sebelum mencapai kubah Habib Basiri, beberapa ratus meter sebelumnya terdapat pula makam ibu beliau, yakni Syarifah Sya'anah. Makam Habib Abbas bin Abdullah Bahashim, suami Syarifah Sya'anah atau ayahanda Habib Basiri, justru tak diketahui keberadaannya hingga kini. Beberapa pihak menduga
Makam beliau berkumpul di pemakaman habaib di Basiri seberang sungai di dekat Masjid Jami Darut Taqwa, Kelurahan Basiri, Banjarmasin Selatan. Masjid ini menurut keterangan didirikan pada tahun 1822 Masehi oleh Haji Mayasin. Pada tahun 1848 Masehi, keluarga Habib Basiri pernah merehab masjid ini. Versi lain mengatakan Habib Abbas bermakam di wilayah Sungai Baru. Habib Abbas dikenal sebagai saudagar kaya raya dan mempunyai kapal dagang. Beliau juga disebut-sebut mempunyai tanah yang cukup luas di wilayah Basiri dan Sungai Baru. Habib Basiri pernah berkhalwat beberapa tahun di dalam sebuah gubuk kecil tak jauh dari makamnya sekarang. Pada zaman Jepang, Habib Basiri keluar dari khalwatnya. Sejumlah kelakuan beliau yang sulit dipahami sebagai pekerjaan kewalian beliau menyelamatkan orang lain. Suatu hari, dengan menggunakan gayung kecil tempat mengambil air, Habib Basiri memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang menilai pekerjaan itu sebagai perbuatan tak berfaedah. Padahal, itu adalah cara beliau untuk menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di laut. Setelah itu, ada orang yang datang ke rumah beliau untuk mengucapkan terima kasih karena kapal yang mereka tumpangi itu diselamatkan oleh Habib Basiri. Padahal, Habib Basiri tidak kemana-mana dan inilah sebahagian karomat beliau. Kisah lainnya, beberapa pria dari atas perahu melintas di depan batang Habib Basiri. Mereka mengolok-olok Habib Basiri ketika beliau sedang mandi di atas batang. Gerak-gerik Habib Basiri yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan yang kurang pantas. Tiba-tiba, perahu mereka menabrak tebing sisi sungai dan kandas. Cerita lainnya, seorang pedagang ikan berperahu menolak panggilan singgah Habib Basiri. Si pedagang berpikir tak mungkin Habib Basiri membayar dagangannya. Akibatnya, selama 1 hari penuh, tak satupun barang jualan pedagang ikan tersebut ada yang laku terjual. Sementara pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basiri berkayuh menuju rumah lebih cepat sebab dagangannya hari itu habis terjual. Kesimpulannya adalah bahwa Habib Basiri ini adalah seorang walinya Allah Ta'ala yang majizub. Abah Haji Guru Zuhdi pernah berkata, orang Banjar sebelum ziarah keluar daerah, maka ziarah dulu ke Habib Basiri karena beliau adalah kuncinya Banjar. Pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari Habib Basiri yaitu bahwa kita jangan memandang orang hanya dari cover. Kadang cover bisa berbanding terbalik dengan kenyataan. Tapi pandanglah dan bersangka baiklah terhadap segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah baik. Kita tidak mengetahui rahasia Allah. Namun dengan bersangka baik dan memandang bahwa hal tersebut baik, maka kita pun terhindar dari segala prasangka buruk. Seperti halnya yang diajarkan Habib Basiri, beliau bertingkah aneh dan banyak yang mengatakan bahwa beliau gila. Namun sebenarnya beliau merupakan wali Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan menilai orang dari sisi buruk, tapi lihatlah sisi baiknya. Apabila kita tidak menemukan sisi baiknya, maka cukup dengan bersangka baik, kita terhindar dari yang namanya sangka-sangka jahat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebanyak mungkin dari bersangka buruk. Sesungguhnya bersangka buruk adalah dosa. Oleh sebab itu, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah sangat berharga. Intinya bahwa hidup kita harus bersangka baik dengan segala sesuatu apapun itu. Dan akhirnya kita sampai di penghujung video. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi di video lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita menuju ke makam Abdul Hamid Ambulung. Naik klotok nyebrang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bacakan lagi sebuah manakib daripada waliullah, yaitu yang bernama Syekh Abdul Hamid atau yang akrab disebut dengan panggilan Datu Abulung. Sebelum kita lanjut ke videonya, marilah kita bangun bersama channel ini dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga rezeki kalian dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat para waliullah yang nanti akan kita bacakan manakib beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari langsung saja kita lanjut ke videonya. Tonton terus videonya sampai selesai. Datu Abdul Hamid Abulung, Martapura. Dalam sejarah pemikiran keagamaan di Kalimantan Selatan, pada abad ke-18 tersebutlah 3 orang tokoh yang ternama dan masyhur di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang pertama Syekh Abdul Hamid dikenal dengan Datu Abulung, yang kedua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal dengan nama Datu Kelampaian, yang ketiga Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain. Pada masa pemerintahan Sultan Tahlilullah, Syekh Abdul Hamid muda dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari muda, keduanya sama-sama diberangkatkan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu agama. Sepulang dari menuntut ilmu di Tanah Suci, Datu Syekh Abdul Hamid Abulung mulai mengajarkan ilmu yang didapatnya dari guru-guru beliau di Tanah Suci Mekah. Di antara ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau adalah ilmu tasawuf. Namun, ilmu tasawuf yang diajarkan beliau kepada orang awam sangat berkenan dari pelajaran tasawuf yang telah dikenal masyarakat selama ini. Datu Abulung mengajarkan bahwa tiada yang maujud hanya Dia, tiada maujud lainnya. Tiada aku melainkan Dia. Dia adalah aku adalah Dia. Dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid Abulung juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit, belum sampai kepada isi atau hakikat. Sedangkan pelajaran yang selama ini diyakini masyarakat umum, yaitu tiada yang berhak dan patut disembah hanya Allah. Allah adalah Khalik dan selainnya adalah makhluk, tiada sekutu baginya. Ajaran inilah yang dikatakan Datu Abulung hanya kulit, belum sampai kepada isi atau hakikat. Ajaran Datu Abulung itu merupakan hasil pengaruh dari ajaran Abu Yazid Al-Bustami, Husain bin Mansur Al-Hallas, yang kemudian memasuki Indonesia melalui Syekh Hamzah Pansuri dan Syekh Samsuddin di Sumatera dan Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa. Mendengar fatwa Syekh Abdul Hamid yang sangat berbeda dari kebanyakan paham masyarakat pada waktu itu, maka gemparlah masyarakat yang menerima pernyataan Syekh Abdul Hamid Abulung itu. Bahkan apa yang beliau katakan itu jadi bahan pembicaraan bagi masyarakat umum. Dan akhirnya sampailah berita itu ke telinga Sultan. Datu Abulung dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perkataan atau ajaran yang dibawanya. Sebelum Datu Abulung hadir di hadapan Sultan terlebih dahulu minta pendapat kepada Syekh Muhammad Arsyad tentang ajaran Datu Abulung itu. Setelah memutolahi beberapa kitab, Syekh Muhammad Arsyad mengambil kesimpulan bahwa ajaran yang disebarkan oleh Datu Abulung kepada orang awam itu bisa menyesatkan atau membawa kepada syirik dan merusak kehidupan beragama. Berdasarkan keputusan Syekh Muhammad Arsyad itulah Datu Abulung ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah kurungan besi, kemudian direndam di Sungai Martapura. Menurut satu riwayat, Sultan Adam ingin menguji kebenaran, keyakinan, dan kebenaran perjalanan ilmu Syekh Abdul Hamid Abulung. Di tengah perjalanan menuju istana, ketika beliau akan ditangkap, dipasang perangkap yang apabila terpijak akan melesetlah sebilah tombak tajam yang akan menghujam ke tubuh orang yang menginjaknya. Saat itulah
terbukti kebenaran ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung. Ketika beliau menginjak perangkap tersebut, tombak tajam tersebut memang meleset ke udara, namun berhenti di udara dan jatuh ke tanah tepat di belakang tubuh beliau, namun beliau tidak mengetahuinya. Setelah ditangkap, Syekh Abdul Hamid Abulung dimasukkan ke dalam kurungan yang terbuat dari besi yang sangat berat. Ukuran kurungan besi tersebut dibuat seukuran dengan tubuh beliau, hanya cukup untuk berdiri. Dengan kurungan yang seperti itulah Syekh Abdul Hamid Abulung ditenggelamkan ke dasar sungai di Lok Buntar. Maka tenggelamlah Syekh Abdul Hamid Abulung ke dasar sungai bersamaan kurungan besi yang sangat berat tersebut. Tanpa diketahui orang, suatu keanehan terjadi. Apabila waktu subuh telah tiba, kurungan besi yang sangat berat itu muncul di permukaan air sungai, dan Syekh Abdul Hamid melaksanakan kefarduan sholat subuh di atas air dan keluar dari kurungan besi. Setelah selesai melakukan ibadahnya, masuk kembali ke dalam kurungan besi itu, dan kurungan besi yang berat tersebut perlahan tenggelam kembali ke dasar sungai. Demikian juga kurungan besi itu akan muncul ke permukaan air sungai apabila waktu sholat fardu telah tiba, dan apabila telah selesai melaksanakan kefarduannya serta amal ibadah yang lainnya, kurungan besi itu kembali tenggelam ke dasar sungai. Pada suatu malam hari menjelang waktu subuh, 10 orang mencari ikan menjala di sekitar sungai tempat Syekh Abdul Hamid Abulung ditenggelamkan. Lambat-lambat mereka mendengar suara azan. Perlahan-lahan mereka mendekati sumber suara azan tersebut. Dari kejauhan mereka melihat keganjilan dan keanehan yang terjadi pada diri Syekh Abdul Hamid Abulung. Sejak melihat keganjilan tersebut, mereka mengangkat beliau menjadi guru mereka. Dari beliau mereka belajar berbagai ilmu pengetahuan agama Islam. Karena jumlah mereka 10 orang, maka mereka dinamakan orang 10. Selanjutnya, setelah sekian lama belajar kepada Syekh Abdul Hamid Abulung, ke-10 orang tersebut menjadi pegawai kerajaan. Dan setelah direndam beberapa lama di air, Datuk Abulung tidak juga mati. Bahkan terjadi peristiwa ajaib, yaitu bila tiba waktu sholat, beliau keluar dari kurungan dan melakukan sholat di atas air. Peristiwa ini terjadi berulang-ulang tanpa diketahui oleh Sultan. Karena direndam di air beliau tidak mati, maka oleh Sultan diperintahkan kepada Algojo untuk memenggal kepala beliau di hadapan raja. Datuk Abulung mengatakan bahwa beliau tidak dapat dibinasakan dengan alat apapun, dan jika raja ingin membinasakannya, haruslah dengan senjata yang berada di dinding rumah beliau dan menancapkannya di dalam daerah kelingkaran yang beliau tunjukkan di belikat beliau. Setelah Datuk Abulung sholat 2 rakaat, senjata tersebut ditusukkan di tempat yang sudah beliau tunjukkan, maka memancarlah darah segar dari situ. Namun yang sangat aneh dan mengagumkan adalah bahwa dari ceceran darah segar Datuk Abulung tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suasana jadi hening. Hadirin bungkam menyaksikan kepergian Datuk Abulung ke alam yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض إلى مغربها
بر بحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا جميع المؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأحياء منهم والأموات شهد لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله 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 لا إله. Nah sobat, itulah tadi kisah menakib daripada Syekh Abdul Hamid Datu Abulung. Semoga dengan mendengar kisah para waliullah kita mendapatkan rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah kecintaan kita kepada para waliullah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai ulama Nusantara yang cukup lama menetap di tanah suci Makkah Al-Mukarramah pada abad ke-18. Beliau kembali ke tanah air setelah periode ulama Nusantara abad ke-17 seperti Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf Asengkili, dan Yusuf Al-Makassari. Mereka merupakan ulama Nusantara yang disebut Al-Jawiyin yang menjadi murid langsung dari Ibrahim Al-Qurani dan Al-Qusashi
yaitu tokoh terkenal ulama Haramain yang mempersatukan antara tasawuf dan syariat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di Desa Lok Gabang pada hari Kamis tanggal 15 Safar tahun 1122 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Maret tahun 1710 Masehi. Beliau merupakan anak pertama dari keluarga muslim yang taat beragama, yakni pasangan Abdullah dan Aminah. Pada awalnya, namanya bukanlah Muhammad Arsyad, melainkan Muhammad Ja'far yang merupakan sebuah nama yang diberikan oleh orang tuanya sendiri ketika ia masih kecil. Menjelang masa remaja, namanya diganti menjadi Muhammad Arsyad. Pergantian nama ini umum dilakukan oleh masyarakat Banjar kepada anak-anaknya karena ada ketidaksenambungan antara aksara nama dengan perilaku sehari-hari. Mengenai silsilah nasab, Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang yang nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari jalur nasab Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah SAW. Datu atau moyang dari Muhammad Arsyad adalah Abdul Haris atau Abdul Rashid yang merupakan orang yang pertama kali menetap di Muara Banjar. Sejak masa kecilnya, Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah terlihat tanda-tanda menjadi orang yang hebat, baik dilihat dari kecerdasan, keahlian, serta akhlak yang mempunyai perbedaan mencolok dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Beliau sangat patuh dan takzim kepada kedua orang tuanya, serta jujur dan santun dalam pergaulan bersama teman-temannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kepadanya kecerdasan berpikir serta bakat seni, khususnya di bidang lukis dan khat atau kaligrafi. Ketika Muhammad Arsyad Al-Banjari berumur 7 tahun, Sultan Tahilullah yang sedang berkunjung ke Desa Lok Gabang terkagum melihat hasil karya lukisan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itulah Sultan berniat untuk mengadopsinya dan memberikan pendidikan yang khusus kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari kecil. Terkesan dengan karya Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sultan meminta kepada kedua orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Dengan izin kedua orang tuanya, maka Muhammad Arsyad Al-Banjari menetap di istana untuk belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya agar dapat mengembangkan bakat dan kecerdasannya. Begitu juga akhlak budinya yang begitu luhur dalam bersosial di masyarakat sekitarnya, sehingga orang-orang banyak menyukai sosok Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sejak saat itulah Muhammad Arsyad Al-Banjari diasuh oleh Sultan Tahilullah, raja ke-15 dari Kesultanan Banjar. Di istana, Muhammad Arsyad Al-Banjari berkembang dan tumbuh menjadi anak yang memiliki akhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada orang yang lebih tua. Dari sinilah Sultan berharap untuk Muhammad Arsyad Al-Banjari agar nantinya menjadi pemimpin di masyarakat kawasan Kesultanan Banjar yang dapat mengayomi dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan. Dengan diberikannya pendidikan penuh oleh pihak istana, Muhammad Arsyad Al-Banjari memang menjadi remaja yang berilmu dan cerdas sampai pada akhirnya ketika Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah berumur 30 tahun, beliau dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Tuan Bajut. Ketika Tuan Bajut mengandung anak pertama dari Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau berkeinginan untuk menambah wawasannya dengan menuntut ilmu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Maka dengan niatnya itu, Muhammad Arsyad Al-Banjari meminta izin kepada istrinya untuk belajar di sana. Di Mekah, Muhammad Arsyad Al-Banjari berguru kepada beberapa ulama yang terkemuka pada saat itu. Di antaranya adalah Syekh At-Ta'ilah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Salman Al-Qurdi, dan Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani adalah salah satu guru dari Muhammad Arsyad Al-Banjari di bidang tasawuf. Di bawah bimbingannya, Muhammad Arsyad Al-Banjari melakukan praktek suluk dan kholwat, dan juga dari beliau pula Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapatkan gelar sebagai khalifah tasawuf. Di antara guru-guru Muhammad Arsyad Al-Banjari yang lainnya adalah Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Al-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtado bin Muhammad Al-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salam bin Abdullah Al-Basri, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Sarqawi,
Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis Al-Saudi, Syekh Abdul Wahab Al-Tantawi, Syekh Abdullah Al-Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin. Pada masa Muhammad Arsyad Al-Banjari menuntut ilmu di Makkah, beliau bukan satu-satunya anak Nusantara yang belajar di sana. Ada 3 sahabatnya yang lain yang berasal dari Nusantara, yaitu dari pulau yang berbeda-beda. Mereka dikenal dengan 4 serangkai dari tanah Jawi atau Melayu. Mereka adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdus Samad Al-Falimbani, Abdurrahman Misri Al-Jawi, dan Abdul Wahab Bugis. Setelah kurang lebih 35 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuntut ilmu di Makkah, muncullah keinginan untuk melanjutkan ke negeri Mesir. Bersama 3 sahabatnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyampaikan keinginan mereka tersebut kepada guru-guru mereka. Namun, mereka menyarankan agar kembali ke tanah air masing-masing untuk mengaplikasikan keilmuan yang sudah didapat di Mekah kepada masyarakat. Sebelum kembali ke tanah air, 4 serangkai ini sepakat untuk melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Ketika Syekh Muhammad Arsyad melaksanakan ibadah haji, tak sengaja beliau bertemu dengan adik kandungnya yang datang dari Kalimantan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Adik kandungnya yang bernama Zainal Abidin bin Abdullah membawa kabar berita dari Kalimantan bahwa anak kandung Syekh Muhammad Arsyad yang bernama Fatimah sudah beranjak dewasa. Kepada Zainal Abidin, Fatimah menitipkan sebuah cincin kepadanya untuk diberikan kepada ayahnya. Hal ini merupakan sebuah pertanda bahwa sang anak menyerahkan urusan jodoh kepada ayahnya. Kemudian, sahabat-sahabat beliau tersebut mengajukan lamaran kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempersunting Fatimah. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad kemudian mengundi nama-nama sahabatnya yang akan menjadi suami anaknya, dan yang keluar adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Maka pada saat itu juga dilaksanakan ijab kabul antara Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah itu, berangkatlah mereka ke tanah air. Setelah memasuki wilayah Nusantara, mereka singgah di Sumatera, yaitu Palembang terlebih dahulu, kampung halaman Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu daerah Syekh Abdurrahman Al-Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diminta untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa yang paling dikenang oleh masyarakat Betawi dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ialah beliau membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pakojan. Kemudian, Syekh Abdul Wahab Bugis bersama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melanjutkan perjalanan mereka menuju Martapura pada bulan Ramadan tahun 1186 Hijriah, yang mana pada saat itu Kesultanan Banjar dipimpin oleh Sultan Tahmidullah II bin Tamjidillah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada saat itu memimpin pemerintahan Kesultanan Banjar sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan ajaran agama Islam. Dengan datangnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi sosok harapan masyarakat untuk meningkatkan kemajuan Islam di tanah Banjar. Pada saat kepulangan Syekh Arsyad Al-Banjari, Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangannya dengan upacara adat besar-besaran di Kesultanan Banjar. Seluruh rakyat pun turut hadir untuk menyambut kedatangannya. Aktivitas beliau sepulang dari Tanah Suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat, ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan Sultan pun termasuk salah seorang di antara murid-muridnya. Dalam menyampaikan ilmunya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mempunyai beberapa metode, di mana antara satu metode dengan metode yang lainnya saling menunjang. Adapun metode-metode tersebut adalah bilhal, yakni keteladanan yang baik atau uswatun hasanah yang direfleksikan dalam tingkah laku, gerak-gerik, dan tutur kata sehari-hari dan disaksikan secara langsung oleh murid-murid beliau. Bilisan, dengan mengadakan pengajaran dan pengajian yang bisa diikuti siapa saja, baik keluarga, kerabat, sahabat, dan masyarakat umum. Bil kitabah, menggunakan bakat yang beliau miliki di bidang tulis-menulis, sehingga lahirlah lewat ketajaman penanya kitab-kitab yang menjadi pegangan umat.
Buah karyanya yang paling monumental adalah Kitab Sabilal Muhtadin Litafaqquh Fiddin yang kemasyhurannya sampai ke Malaysia, Brunei, dan Patani. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak membuat tulisan, baik berupa lembaran maupun kitab dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti tauhid, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Di antara kitab-kitab yang tulisnya adalah Kitab Usuluddin, semacam kitab sifat 20, Kitab Luqtatul Ajlan, kitab yang menguraikan hukum-hukum mengenai masalah kewanitaan, Kitab Faraid yang menguraikan masalah pembagian harta warisan, Kitab Ilmu Falak, Kitab An-Nikah yang menguraikan tentang hukum-hukum pernikahan, Kitab Kanzul Ma'rifat yang menguraikan tentang ilmu tasawuf dan ilmu hakikat, Fatwa Sulaiman Kurdi, yakni fatwa-fatwa gurunya Syekh Sulaiman Al-Kurdi dari kota Mekkah, Kitab Sabilal Muhtadin. Kitab ini sangat masyhur bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Patani atau Thailand Selatan. Kitab ini berisi tentang masalah-masalah dalam ilmu fikih. Kitab Tuhfatul Raghibin. Kitab ini berisi 3 bab dan khotimah yang berisi tentang penguraian masalah akidah, kepercayaan yang hak dan batil atau hakikat iman yang benar, serta hal-hal yang bisa merusak iman. Setelah kurang lebih 40 tahun mengembangkan dan menyiarkan agama Islam di wilayah Kesultanan Banjar, akhirnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat pada malam Selasa antara waktu Isya dan Maghrib pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Oktober tahun 1812 Masehi. Beliau wafat pada usia 105 tahun dan dimakamkan di Kalampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Hingga sekarang, setiap tahun wafatnya selalu diperingati haul besar-besaran yang ramai dihadiri oleh ribuan jamaah dari berbagai kalangan masyarakat Kalimantan Selatan. Hal ini membuktikan betapa sangat berpengaruhnya sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kalangan masyarakat Kalimantan serta Nusantara. سلام الله يا سلام من الرحمن يرشدكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سلامك واقفين أودعناك شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari dilahirkan pada Jumat malam 7 Rabiul Awal 1304 Hijriah di desa Dalam Pagar, Martapura. Beliau merupakan zuriat dari Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di mana ayahnya bernama Haji Abdul Samad bin Haji Muhammad Said Wali, merupakan keturunan keempat Datuk Kalampayan, sedangkan ibunya bernama Hajah Kamariah. Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari sejak kecil sampai dewasa mendapatkan banyak bimbingan ilmu dari keluarganya yang sangat kental dengan tradisi religius Islam, sehingga iman dan tauhid terbina dan terpelihara dalam dirinya. Di antara guru beliau dalam menuntut ilmu adalah orang tuanya sendiri, yaitu Tuan Guru Abdul Samad. Padanya beliau belajar Arabiyah, fikih dan hadis selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian kepada Tuan Guru Haji Muhammad Amin bin Qadi Haji Mahmud, Syekh Abdul Rahman Muda, Tuan Guru Haji Abbas bin Mufti Haji Abdul Jalil, Tuan Guru Abdullah bin Guru Haji Muhammad Soleh, Tuan Guru Haji Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari, Tuan Guru Haji Khalid, Tuan Guru Haji Ahmad Nawawi, serta Tuan Guru Haji Ismail Dalam Pagar Martapura, dan Tuan Guru Ahmad Wali Kuin Banjarmasin. Dari guru-gurunya tersebutlah Tuan Guru Zainal Ilmi mendapatkan ilmu pengetahuan agama yang kemudian beliau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut suatu riwayat, Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari adalah khalifah dari Mufti Indragiri Riau, yakni Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datu Sapak.
Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari memiliki kedalaman ilmu yang tinggi dan akhlak yang terpuji, yang sungguh mempesona dan membuat orang-orang memuliakannya. Kemudian daripada itu, Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Hal ini terlihat bahwasannya beliau suka menyantuni fakir miskin dan janda-janda tua. Konon diceritakan Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari membagi sedekah ketika malam tiba secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika pagi menjelang, fakir miskin dan janda-janda tua yang diberikan sedekah kaget dengan rezeki yang ada di depan rumah mereka. Hal demikian terus-menerus terjadi selama beliau masih hidup. Namun setelah beliau wafat, para fakir miskin tersebut tidak pernah lagi mendapatkan sedekah seperti biasanya. Maka masyarakat pun menyadari akan kemuliaan jiwa sosial sang guru yang dalam memberi sedekah saja ia tak mau menyebutkan namanya dan memperlihatkannya. Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari tidak saja memiliki keilmuan tinggi dan akhlak yang mulia, namun beliau memiliki segudang keistimewaan, di antaranya karomah yang biasanya nampak pada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya terjadi pada saat beliau mengajar murid-muridnya di kediaman beliau. Di tengah-tengah pengajian beliau berkata, "Berhenti sebentar." Kemudian sang guru masuk ke dalam dan melepaskan baju jubahnya. Kemudian beliau bergegas mengambil 2 buah timba dan menuju sungai di depan rumah beliau. Timba itu diisi dengan air dan disiram ke jalan raya. 1 timba disiram ke sebelah kanan dan 1 timba yang satunya disiram ke sebelah kiri. Selesai melakukan hal tersebut, Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari kembali masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan ibunya. Ibunya yang keheranan dengan tingkah laku sang anak pun bertanya kelakuan beliau tersebut. Kemudian beliau pun menjawab dengan lemah lembut bahwa beliau telah menolong orang yang terkena musibah kebakaran. Berselang beberapa hari setelah kejadian di luar akal tersebut, datanglah seseorang yang sengaja berkunjung kepada beliau dengan ungkapan yang mengagetkan orang lain yang mendengarnya bahwa Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari lah yang telah menolong memadamkan kebakaran suatu kampung di Kampung Margasari, Kabupaten Tapin dengan karomah beliau. Di antara karomah beliau lagi yaitu diceritakan ada seorang petani yang mempunyai banyak pohon durian. Namun pohon duriannya tersebut tak kunjung berbuah, hingga ia pun berhajat apabila durian miliknya berbuah, maka akan dihadiahkannya kepada Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari. Tak berselang lama, kebun petani durian tersebut berbuah. Namun pohon duriannya hanya berbuah 3 biji saja. Maka si petani masih saja ingin menunaikan hajatnya untuk memberikan semua buahnya kepada Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari. Kendati demikian, maksud hati ingin berjumpa dengan Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari ternyata tidak kesampaian karena banyaknya kesibukan pada si petani tersebut. Dia pun kemudian menitipkan 3 buah durian tersebut kepada seseorang tetangganya yang kebetulan mau bersilaturahmi kepada Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari. Di tengah perjalanan, orang yang diamanahi buah tersebut rupanya tidak tahan menahan keinginan untuk mencicipi buah durian tersebut. Akhirnya orang itu pun memakan 1 buah durian yang diamanahkannya. Agar aksinya tidak ketahuan, ketika sampai di Martapura, ia pun membeli 1 buah durian untuk mengganti buah yang dimakannya. Sesampainya di rumah Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari, orang tersebut menitipkan buah yang diamanahkan oleh si petani, yakni 3 buah durian yang satunya telah diganti olehnya. Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari pun menyambut baik tamu tersebut dan mengambil hadiah titipan dari petani. Uniknya, Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari hanya mengambil 2 buah durian dan 1 biji dibelah dan disuguhkan kepada tamunya tadi. Ketika beliau menyuguhkan itulah, Tuan Guru Zainal Ilmi berkata, "Bagaimana rasanya dengan durian yang kamu belah dan kamu makan dalam perjalanan tadi? Manis mana dengan yang ini?" Saat itulah sang tamu menyadari bahwa orang yang ditemuinya bukan orang sembarangan, bahwasanya beliau adalah orang yang kasyaf dan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dirinya memakan dan mengganti durian itu menjadi 3 biji, namun Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari tetap mengetahuinya. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 13 Zulqaidah 1375 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Juni 1956 Masehi pada pukul 12 siang dan dimakamkan pada hari Sabtu 14 Zulqaidah 1375 Hijriah dengan suasana yang penuh hikmat. Jasad beliau dimakamkan di samping makam orang tuanya, yakni Tuan Guru Haji Abdus Somad di Kelampayan, berdekatan dengan datunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjut menuju makam Sultan Suryansah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh di bawah kaca tuh bekas lantainya. Terus ini kan gator. Lantai Mata merah. apa tadi, Bang? Lantai. Lantai keraton. Dan ini sangat penting ulun habarakan hari ini, bahwa ulun ini sudah odor. Jadi ulun banyak-banyak minta ridho lahir batin, dan minta doakan pertama diampuni dosa serta husnul khotimah. Nah, ini diantara niat ulun tadi kemari sembahyang asar dan berjamaah, hendak minta ridho dohir batin, minta doakan supaya diampuni dosa dan husnul khotimah. Itu tak diantaranya yang rasa penting benar hari ini turun, walaupun kondisi kalau secara ilmu medis itu memang kada diidinakan. Sembahyang aja tadi sudah najar, sudah guang-guil anak rabah, apalagi baca kitab ini, nah asa pusing. Cuma karena rasa ada di hati tadi nang hendak ba kakaya beparantunan minto. Apabila orang mengaji umum dapat ilmu, apabila orang mengamalkan wirid maka diberi kasyaf. Kasyaf itu ngarannya nurul aurat, cahaya wiritan tadi kasyaf, melihat yang gaib. Apabila orang jadi hadam perguruan diberi karamat. Paham kah? Ya kah? Karamat, berkat, karamat dan berkat. Sekali lagi, nah, apabila menuntut ilmu aja betuntung baca kitab pulihkan, dapat ilmu aja berutik. Apabila kita kada umpat menuntut ilmu kada umpat, cuma wiritan saja kita ambil, datang ke rumah saja minta wiritan di baris ini diamalkan kasyaf. Asal pas saja mengamalkannya kasyaf.
apabila kita bawirid sidin kada diamalakan, nuntut ilmu kada, tapi kita jadi suruhan sidin, bakal rahmat berberkah. Lamun ketiganya pan, mana menuntut ilmu, mana wirid kan diamalkan, mana jadi suruhan sidin pulang. Pada ngarannya itu kukut darah. Guru bangil nang jadi sampai nangka itu Bahaddam lawan Syed Amin. Guru Sahrani Bahaddam lawan Umar Hamdan. Komandan Amerika. Syekh Yasin Bahaddam lawan Syekh Isa Rawas. Guru Saman Bahaddam lawan guru Turki Saifullah. Tunang jadi lalu bina mengaramat kan? Guru Sin Kadri Bahaddam lawan pakaian Hajado. Itu ya dunia man khadamani fah dimi wa man khadamaki fastah dimi. Tapi semuanyaan itu dasarnya sebuting aja ikhlas dasarnya. Tahu kan dasar pondasi. Lamun pondasinya kada kuat, bangunannya runtuh. Ikhlas itu mesti kuat pondasi. Ikhlas itu adalah artinya penting sama sekali. Walau kita itu beramal sedikit tapi ikhlas, ya kan? Itu sudah cukup. Apa arti cukup? Artinya selamat. Arti cukup itu selamat aja sudah. Nah, orang Banjar Martapura, penyakit Tuhan mengulahkan kada ikhlas. Nah itu. Apabila orang Banjar Martapura ikhlas jadi wali. Sebutin tuh jarang dipentingkan. Jangan riak itu aja. Orang Arab sebutin aja. Jangan ta'assub dengan kabilah. Kabilahnya hilang ta'assub jadi wali. Ada lagi orang mana kalau tahu kabilah hilang penyarikan emosi termasuk dendam. Orang manakah kalau tahu? Sebutin saja penyakit yang orang itu banyak hilang itu jadi wali. Iblis sebutin dia penyakitnya pahirian. Ya kayak iblis tak ada pahirian wali. Jadi sebutin itu aja yang tahu kita nih. Kada komplikasi, kada sebutin aja mau hilang tentu iya ada selamat. Ya kalau buat baik lawan di orang, lalu orang kada membalas budi. Kalau kabe kali sorong kabe, jangan ngomnya. Ini balik balakang ngomnya. Kada ikhlas pula, meminta balas masa. Ini penyakit orang Banjar Martapura. Ngaku kada ngaku terserah aja. Gurunya termasuk juga. Orang Banjar Martapura ya toh. Akhlas dinaka yaktikal amalul qalil. Mun orang Arab ta'assub tadi alam itu nang ditunjulakan al. Ta'assub padanya. Arab mau bersatu asal undan menjadi pemimpinnya seluruh. Jangan si Unda mau bersatu asal undan menjadi pemimpinnya. Ta'assub itu ada.
Umuran kada mau bersatu arah karena masing-masing hendak ta'assub. Hadis Nabi semuanya antu hadis Nabi. Ada kita Banjar nih alkohol. Nah, pernah ditunjulakan. Cuma menggerunum bisa. Nah, ini bisa menggerunum, putingannya menggerunum. Toknya udah buat baik dia kalau di dunia ini nunda.